sebagai mata pelajaran pilihan mulai kelas 5 ya, SMP dan juga SMA begitu. Dan ini pendekatannya sebagai ada beberapa pendekatan Mbak Prita. Jadi kita juga tidak kaku, kita ingin melihat juga konteks di lapangan yang berbeda. Pertama bisa sebagai mata pelajaran terpisah, yang kedua bisa sebagai dalam bentuk ekstrakurikuler, ya. Yang ketiga bisa tematik integratif. Jadi ini sangat menyesuaikan dengan kondisi sarpras dan SDM di sekolah masing-masing. Mereka itu native digital yang kemudian punya karakter eksploratif gitu ya. Tapi hati-hati harus dibimbing. Kalau kemudian kita di Indonesia percaya bahwa pembelajaran yang baik itu harus dilalui atau dimulai dengan adab, maka ada digital adab sebenarnya yang sekarang kemudian harus disampaikan. Kecerdasan artifisial bisa menjadi sebuah alat yang dimanfaatkan untuk mencapai kebaikan. Halo Sobat Belajar, selamat datang di Siniar. Siaran inspiratif, inovatif, akuntabel, dan responsif pendidikan bermutu untuk semua. Perkenalkan, saya Prita Laura dan kita akan membahas sesuatu hal yang seru dan ramai dibicarakan karena kita akan bicara mengenai bagaimana penerapan coding dan kecerdasan artifisial dalam pendidikan dasar dan menengah di Indonesia yang menjadi sangat relevan dan juga krusial mengingat pesatnya perkembangan teknologi di era revolusi industri 4.0 dan juga masyarakat 5.0. Nah, perkembangan ini menuntut adanya adaptasi yang signifikan dalam sistem pendidikan nasional untuk mempersiapkan generasi muda menghadapi berbagai tantangan masa depan yang tentunya tidak bisa dilepaskan dari kemajuan teknologi. Nah, pemerintah Indonesia melalui Kemendikbudrismen telah menetapkan coding dan juga kecerdasan artifisial sebagai mata pelajaran pilihan mulai tahun ajaran 2025-2026. Dan langkah ini merupakan satu fondasi yang sangat penting untuk membekali murid dengan keterampilan digital yang relevan dan kemampuan berpikir komputasional yang esensial di era teknologi ini. Nah, saat ini saya sudah bersama dengan narasumber yang sangat mumpuni untuk menjelaskan hal ini kepada Anda semua. Perkenalkan, di sini sudah ada Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Bapak Fajar Rizaul Haq. Selamat datang, Pak. Selamat datang. Nah, yang Mbak Prita. Hari ini kita izin panggilnya Mas Wamen, boleh ya? Ya Mas, boleh lah. Yang nampak lebih muda ya. Terima kasih Mas Wamen sudah berhadir bersama dengan kami. Dan di sini juga datang dari Bandung, khusus datang ke sini seorang Master Trainer Kecerdasan Artifisial, Pak Asep Wahyudi. Selamat datang Pak. Nah Mas Wamen, ini menarik sekali ya, karena kalau kita melihat generasi sekarang memang tidak bisa dilepaskan dari teknologi kan, karena mereka sudah jadi nature digital, kemudian tantangan teknologi ini sudah menjadi bagian yang tidak bisa dilepaskan gitu, rebahan apa segala macam semua pakai teknologi. Bagaimana kemudian kita tidak jadi korban, tapi kemudian kita menjadi seseorang yang mengendalikan teknologi menjadi penting. Nah, apakah dalam konteks itu juga kah kemudian diadakan oleh Kemendikbudrismen sebuah kurikulum untuk pilihan untuk belajar coding dan juga kecerdasan artifisial? Iya, kan banyak studi ya yang menyebut bahwa generasi sekarang, terutama generasi Alpha, generasi Z ya, bahkan juga sebelumnya generasi milenial, itu mereka dianggap sebagai digital native ya, di mana mereka tumbuh sejak usia dini itu dalam konteks dunia digital yang berkembang sangat cepat sebenarnya. Kalau kemudian Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah itu mengenalkan kebijakan pendidikan coding dan KA, itu juga punya relevansi yang sangat kuat dengan tantangan hari ini dan juga tuntutan dunia digital. Perkembangan kecerdasan
artifisial sebenarnya sudah lama berkembang sejak tahun 1950 ya. Jadi bukan hal yang baru dan ini udah banyak dipakai di perusahaan-perusahaan besar, di dunia industri, di dunia fashion, bahwa penggunaan KA ini pada akhirnya sebuah yang menjadi satu keharusan dalam konteks hari ini. Ketika anak didik kita tidak mengenal secara baik apa itu kecerdasan artifisial, maka itu bisa ibarat seperti pisau. Pisau ini kan bisa bermanfaat kalau digunakan secara tepat dan di tangan orang yang tepat. Tetapi sebaliknya, pisau ini bisa melukai, ya bahkan bisa menimbulkan persoalan jika jatuh pada orang yang tidak tepat dan dengan niat yang tidak tepat. Nah, kita ingin mengenalkan coding dan KA ini kepada anak-anak kita, itu ibaratnya mengenalkan pisau. Pisau ini tajam, tapi di balik ketajaman ini ada kemanfaatan loh. Jika kamu pertama mengenal apa itu pisau, apa fungsinya pisau, dan kapan kita bisa menggunakan pisau, dan apa yang tidak boleh kita lakukan dengan pisau tersebut. Kurang lebih itu ilustrasinya. Jadi kami melihat teknologi dalam hal ini kecerdasan artifisial itu ibarat pisau yang punya sisi positifnya, tapi kalau tidak mengenal secara baik itu bisa mendatangkan madarat, bukan maslahat. Nah ini analogi yang bagus sekali Mas Wamen, pakai analogi pisau. Karena memang seringkali banyak orang tua yang karena tidak mengerti, akhirnya kemudian melarang anak-anaknya masuk ke dalam teknologi AI dan sebagainya. Tapi sebenarnya dilatih bagaimana cara menggunakan pisau dengan bijak. Betul. Bentuknya akan seperti apa Mas Wamen? Anak-anak ini akan belajar seperti apa dan dari mulai tingkat mana mereka belajar? Sementara ini tahap awal, kita akan mengajarkan mata pelajaran ini sebagai mata pelajaran pilihan ya. Kenapa pilihan tidak wajib sekalian? Karena ini tergantung juga kesiapan infrastruktur dan juga SDM di sekolah masing-masing. Nah yang kedua, kita akan mulai mengenalkan mata pelajaran ini sejak tahun ajaran baru ini ya, sebagai mata pelajaran pilihan mulai kelas 5 ya, SMP dan juga SMA begitu. Dan ini pendekatannya sebagai ada beberapa pendekatan Mbak Prita. Jadi kita juga tidak kaku, kita ingin melihat juga konteks di lapangan yang berbeda. Pertama bisa sebagai mata pelajaran terpisah, yang kedua bisa sebagai dalam bentuk ekstrakurikuler, ya. Yang ketiga bisa tematik integratif. Jadi ini sangat menyesuaikan dengan kondisi sarpras dan SDM di sekolah masing-masing. Yang paling penting adalah anak-anak kita ini mengerti soal literasi digitalnya, mengerti soal literasi KA-nya, dan mengerti soal etika dalam menggunakan kecerdasan artifisial itu. Jadi intinya kita itu ingin mengajari kepada mereka bagaimana menjadi warga negara yang beradab. Ada satu buku yang ditulis oleh McCribble ya, dia bicara soal digital citizenship. Digital citizenship, kewargaan digital. Menurut dia yang ditulis tahun 2015 ya buku ini, bahwa anak-anak kita ini harus dibekali dengan nilai-nilai keadaban di dunia digital sebagaimana mereka dibekali di dunia nyata. Nah, apa nilai dasar yang harus ditanamkan kepada anak-anak kita di dunia digital? Ada 3 menurut McCribble ini. Pertama, bagaimana mereka bisa menggunakan teknologi digital itu secara aman. Tadi aman itu artinya tidak mendatangkan persoalan buat anak-anak itu. Analogi pisau tadi ya? Analogi pisau. Ya. Kedua, bisa menggunakan secara etis. Nah, jadi etis ini kan bukan menyangkut soal boleh dan tidak, soal kepantasan, kelayakan, gitu kan? Nah, yang ketiga, bagaimana menggunakan teknologi secara bertanggung jawab. Ini 3 nilai dasar yang melandasi keadaban digital tadi, yang menurut hemat kami itu mutlak dimiliki oleh anak-anak kita sejak pendidikan dasar. Jadi intinya ke sana. Jadi sehingga anak-anak kita ketika mempelajari coding dan KA itu bukan semata-mata melatih mereka sebagai programmer, bikin animasi, bikin game, bukan itu tujuan, tapi membekali mereka dengan kemampuan digital citizenship tadi, sehingga mereka menjadi seorang warga negara yang sadar hukum di dunia online. Dengan mendidik anak-anak kita kemampuan digital tadi, kita harapannya mereka tumbuh menjadi warga negara yang bertanggung jawab, etis dan aman ketika berinteraksi di dunia online. Kalau saya mendengarkan penjelasan dari Mas Wamen, sebenarnya ini program yang bukan hanya mendorong kemampuan dari komputasional murid, tetapi juga melatih daya kritis juga ya. Betul. Untuk tahu mana yang etik, mana yang tidak, mana yang bertanggung jawab, mana yang tidak, penggunaan yang benar-benar bertanggung jawab seperti apa. Dan ini
apakah bagaimana keselarasannya dengan visinya dari Kemendikbudrismen bahwa pendidikan bermutu untuk semua? Nah, ini menarik karena ada orang yang melakukan kritik bahwa apakah dengan kebijakan ini pemberian mata pelajaran coding dan KA akan memperlebar ketimpangan digital gitu ya. Karena kan memang kondisinya seperti itu kan Pak, ada ketimpangan digital. Nah, semangat kita menghadirkan pendidikan bermutu untuk semua ini kan semangatnya ini tidak melihat golongan sosial, golongan ekonomi. Saat yang sama kita juga harus mengejar ketertinggalan, ya kan? Ini dalam hal begini, kami ini sebagai pemerintah, pemegang kebijakan harus juga mengakomodasi kelompok menengah ke atas yang memang punya tuntutan yang cukup tinggi. Saat yang sama, kami juga harus mengangkat kelompok masyarakat di bawah supaya bisa naik ke atas. Fungsi kebijakan itu kan begitu, bukan menginjak yang di bawah atau mengangkat yang di atas, tapi kita ini mengangkat yang di bawah. Kemudian juga mendorong yang di atas untuk bisa peduli kepada yang di bawah. Nah, pada konteks ini kebijakan KA ini juga semangatnya ke sana. Maka sementara kita sifatnya masih pelajaran pilihan, tidak wajib. Tentu ke depan apakah akan diwajibkan itu sangat tergantung dengan kesiapan infrastruktur dan SDM. Karena memang kita salah satu dasar kita guru-guru yang kita ambil untuk pelajaran coding dan KA ini adalah guru-guru yang latar belakangnya dari ICT. Dari guru-guru komunikasi, informatika yang kita kembangkan, yang kita latih juga gitu. Jadi kalau bicara apakah sudah ada guru yang secara expert ahli di bidang coding dan KA, mungkin itu masih sedikit jumlahnya untuk pendidikan dasar dan menengah. Tapi kita coba namanya itu dalam konteks kita namanya kita upskilling, berikan kemampuan tambahan kepada guru-guru informatika dengan kemampuan di coding dan KA ini. Nah ini yang juga sebenarnya perlu diluruskan jadi ya Pak. Jadi ketika smartboard hadir bukan hanya sekedar barangnya, tapi juga di sana juga ada infrastruktur pendukungnya, ada juga kemudian tadi masuk mata pelajar pilihannya, begitu untuk ya coding dan juga KA ini kecerdasan artifisial. Pak, jadi sebenarnya kalau kita ini ya kita jelaskan kepada publik bagaimana strateginya secara beberapa poin untuk memberikan ke pendidikan yang inklusif untuk belajar coding dan juga kecerdasan artifisial ini. Iya, kita kan juga melihat ada perbedaan geografis ya, perbedaan akses yang kita lihat bukan hanya di antara Jawa dan luar Jawa. Di Jawa sekalipun masih ada daerah-daerah yang blank spot katakanlah. Nah, kita menyadari itu. Saat yang sama kita akan terus bekerja sama dengan lembaga yang lain misalnya katakanlah PLN ya, Komdigi juga gitu ya akan membantu. Tapi di samping kita sedang menyelesaikan persoalan ini, kita juga harus berjalan ke depan begitu. Nah, makanya kita munculkanlah kebijakan ini. Dan sebenarnya di banyak sekolah sebelum kebijakan ini diluncurkan pemerintah sudah ada praktek ini. 6 bulan yang lalu saya berkunjung ke Sumatera Barat. Ada satu sekolah swasta, ya swasta yang sudah mengenalkan pendidikan coding sejak kelas 3 SD dan mereka menerapkan pembelajaran ini sebelum COVID-19. Jadi sekitar tahun 2019 mereka sudah mengenalkan ini. Sudah. Dan di banyak tempat saya lihat, saya banyak berkunjung ke banyak sekolah itu sudah mulai mengenalkan coding. Memang rata-rata sekolah yang mengenalkannya adalah sekolah swasta yang menengah ke atas. Nah, kalau sekolah yang swasta menengah ke bawah pasti belum bisa karena soal infrastruktur ya. Nah, tetapi kami melihat sudah ada inisiatif dari berbagai kelompok sekolah-sekolah swasta dan juga negeri yang menawarkan mata pelajaran coding ini. Nah, pemerintah menjawab bahwa ini satu relevansi yang sangat penting karena apa? Masyarakat sekarang sangat tergantung dengan teknologi digital. Kalau tidak sejak dini dikenalkan apa itu teknologi digital, bagaimana menggunakannya, maka kita akan terjerembab ya kepada satu bangsa yang kita anggap sebagai illiterate fungsional. Jadi secara fungsional mereka ini tidak illiterate, tidak melek ya. Persoalannya kita ini ada dua. Persoalan literasi dasar kita belum selesai. Nah, yang kedua sekarang ada literasi digital. Nah ini kan dua hal yang datang bersamaan yang membuat anak-anak kita terhimpit sebenarnya. Nah kita akan masuk lebih jauh ke sana ya, Mas Wamen ya. Bagaimana kemudian tadi kita masih punya masalah literasi dasar dan kemudian literasi digital. Bagaimana kemudian ini bisa dikejar secara bersamaan. Terutama juga penting juga nih Mas Wamen, kita ingin dengarkan di sini mungkin banyak orang tua murid yang juga mendengarkan.
dibawa untuk melihat visinya seperti apa sih, ingin mencetak anak-anak yang seperti apa ya. Nanti kita akan masuk ke dalam segmen kedua, di mana nanti kita juga akan bergabung dengan narasumber kita yang juga hadir di studio Kemendikbudristek di sini adalah Pak Asep Wahyudi, seorang master trainer dari kecerdasan artifisial. Kami kembali sesaat lagi. Ya, kita kembali lagi di Siniar, siaran inspiratif, inovatif, akuntabel, dan responsif dari Kemendikbudristek. Kita akan membahas lebih lanjut ini mengenai mata pelajaran pilihan untuk coding dan juga KA, kecerdasan artifisial. Nah, sekarang saya sudah bersama dengan Pak Asep Wahyudin, master trainer dari kecerdasan artifisial. Pak, sebenarnya apa sih urgensinya, kenapa anak-anak ini perlu untuk belajar mata pelajaran pilihan coding dan artifisial? Ya. Kan belum tentu semuanya mau jadi seorang IT expert gitu loh, Pak. Betul. Ya, terima kasih Mbak, Pak Wamen. Yang menarik adalah bahwa kehidupan kita ini pasti tidak mungkin terlepas dari teknologi. Karena teknologi itu diciptakan agar kita lebih kemudian mudah dalam beraktivitas. Sehingga tidak banyak hal kompleks yang harus kita turun tangan sendiri. Nah, hari ini kita menyaksikan dengan kepala sendiri bahwa teknologi digital ini sudah sangat masif, terutama teknologi kecerdasan artifisial. Nah, yang menariknya adalah, hemat saya sangat bijak jika kemudian kementerian kita, negara kita melalui kementerian, itu membuat pembelajaran seperti coding dan KA, informatika sebelumnya, itu lebih baik justru menyampaikan terkait teknologi secara formal lewat guru dibanding kemudian mereka belajar sendiri. Mereka itu native digital yang kemudian punya karakter eksploratif gitu ya. Tapi hati-hati harus dibimbing. Kalau kemudian kita di Indonesia percaya bahwa pembelajaran yang baik itu harus dilalui atau dimulai dengan adab, maka ada digital adab sebenarnya yang sekarang kemudian harus disampaikan. Kasih tahu mereka bahwa KA dan coding itu nanti jadi sebuah aplikasi yang tidak harus kemudian dijadikan semacam tuntutan satu-satunya. Nah, kita seringkali mengkhawatirkan, jadi ada teman-teman yang khawatir bahwa KA nanti ke depan akan menggantikan pekerjaan yang rutin. Tapi saya justru lebih cenderung mengkhawatirkan bagaimana caranya peserta didik kita itu tidak sangat selalu tergantung kepada teknologi ini, tapi mereka tahu menggunakan dan tahu proses engineering-nya. Yang penting adalah kita ingin menghindarkan mereka ngobrol sesama teman-teman mereka di warung kopi. Kalau anak-anak pelajar kita bukan warung kopi, bukan barangkali Pak Wamen ya. Itu di kafenya gitu. Lalu mereka kemudian menyalahkan teman-temannya ketika diskusi. Kamu salah kemudian tadi bicara, pendapat kamu salah. Kenapa? Menurut ChatGPT, menurut Gemini, dan itu bahaya. Nah, kalau dia menukil hadis penting kan ya, tapi kalau menukil kemudian ChatGPT atau Gen AI lainnya, itu bahaya, karena belum tentu benar. Nah, yang terjadi kan sekarang seperti itu, ya Pak ya, bahkan kemudian ada anak-anak yang merasa punya masalah mental nih, kesehatan mental, konsultasi ke ChatGPT gitu sebagai psikolognya dan kemudian hasilnya macam-macam begitu. Nah, jadi harusnya bagaimana dong menempatkan AI dan AI ini bagi anak-anak dalam konteks yang tadi beretika, bertanggung jawab dan tadi tidak menjadi pisau yang kemudian membahayakan. Iya. Nah, pembelajaran mata pelajaran ini itu salah satu materinya adalah bagaimana caranya mereka itu tahu ekosistem periksa data. Jadi ketika dia menerima data, menerima informasi, itu tidak lantas dia mengolahnya menjadi pengetahuan, tapi dia masuk dulu ke environment periksa data. Hal itu hanya bisa dilakukan kalau orang ini tidak hanya menggunakan, tapi paham proses engineering-nya. Bagaimana aplikasi ini dibikin, sekalipun nanti mereka tidak harus jadi programmer. Tapi terbayang nggak Mbak, kalau kemudian mereka yang kemudian sekarang di sekolah dasar menengah, mungkin tidak semuanya mendapatkan kesempatan di perguruan tinggi, tapi mereka punya kemampuan menggunakan perangkat digital secara
bijaksana. Itu tujuan dari pembelajaran kita kebanyakan itu citizen well-being namanya. Bijaksana dan hidup seimbang di dunia nyata dan dunia maya dengan menggunakan perangkat digital. Lalu suatu saat mereka akan ketemu nih sama profesional software developer, sama profesional software engineer di mana-mana. Kebayangkan banyak solusi sistem digital di Indonesia karena mereka bertemu antara pengguna yang paham proses engineering, antara pengguna yang paham bagaimana mengeluarkan kebutuhan yang bisa di engineering secara digital, dengan teman-teman yang kemudian butuh persoalan dari mereka yang kemudian butuh juga. Gitu. Dan ini solusi digitalnya di Indonesia akan banyak. Jadi harusnya ke depan kita mungkin akan banyak talenta digital yang kemudian ikut menghasilkan sistem berbasis digital punya Indonesia. Jadi anak-anak ini akan dibuat mengerti bahayanya kenapa tidak bisa mengandalkan informasi sepenuhnya dari artificial intelligence, dari prosesnya, sehingga dia mengetahui tadi bahayanya pisau itu di mana, sehingga tidak menggunakannya secara sembarangan. Dan tadi yang paling menarik tadi adalah ternyata memang banyak juga ahli-ahli IT yang ternyata mereka belajar mandiri ya, dan kemudian mereka mengembangkan skillnya sedemikian rupa sendiri tanpa harus mengikuti sebuah pendidikan yang mungkin panjang kali lebar begitu ya. Menarik sekali ya. Jadi mempersiapkan generasi masa depan kita. Nah tadi Pak Asep katakan yang penting juga adalah peran guru sebagai pendamping. Walaupun sekarang cara pembelajaran sudah terbuka luas di internet, tapi butuh pendamping dan pembimbing. Guru-gurunya memang sudah siap, Pak. Ya, Pak Wamen tadi sempat menyinggung bahwa materi atau pembelajaran tentang teknologi digital, informatika, komputer sains, lalu kemudian yang sekarang coding dan kecerdasan artifisial, itu cenderung barang baru memang. Karena oleh sebab itu kemudian upskilling atau kemudian BIMTEK terkait profesional guru itu sudah dilakukan oleh kita. Dan yang penting adalah bagaimana meningkatkan awareness masyarakat sehingga kemudian semuanya membantu pembelajaran coding dan KA. Sebagai contoh adalah banyak teman-teman yang kemudian kebingungan kenapa coding dan kecerdasan artifisial itu dibelajarkan di SD bahkan gitu. Banyak yang kemudian tidak paham bahwa pembelajaran coding dan KA di SD sampai fase D awal itu lebih kepada pengajaran simulasi berpikir logis dan sistematis. Nah, kita itu mengawinkan antara kemampuan berpikir komputasional dengan literasi digital. Jadi banyak sekali permainan alat permainan edukatif yang sudah diajarkan sejak PAUD bahkan. Misalkan kalau Mbak pernah melihat Menara Hanoi, ada yang kemudian bikin menara pakai donat plastik bolong-bolong gitu. Lalu anaknya kemudian mampu memasukkan donat itu bersusun dari kecil ke atas ke bawah. Itu sebenarnya pengajaran coding. Bahkan namanya perspective lateral reading. Membaca secara lateral, tapi dalam posisi perspektif. Dia membaca dulu apa yang harus dilakukan dulu. Kalau dia berhasil memasukkan dengan perspektif yang benar, maka sebenarnya itu pembelajaran coding sebenarnya. Nah, jadi apakah artinya pembelajaran coding, pembelajaran juga mengenai kecerdasan artifisial ini bisa dilakukan juga logika berpikirnya dibangun tanpa akses internet? Bisa. Hanya saja memang pembelajaran yang kemudian unplugged tadi itu khusus untuk mengajarkan cara berpikir. Cara berpikir sistematis itu akan percuma kalau nggak ada cara berpikir logik. Makanya kemudian pengajarannya bisa unplugged lewat logical sheet. Bagaimana cara mendorong peserta didik kita belajar from here to there. Kenapa saya harus belajar? Kenapa kemudian bulan munculnya di malam hari gitu. Itu nanti mengeluarkan apa yang kemudian kita sebut sebagai if statement. Dan if statement itu nanti sebagai dasar pembelajaran coding justru sebenarnya. Nah, kalau Bapak sendiri kebayang ya, anak-anak yang memiliki keahlian, kemampuan dasar literasi digital yang baik ini akan menjadi generasi masa depan Indonesia yang seperti apa? Ya, kita kalau mau bicara target yang besar itu kan 2045. Kita ingin ada generasi emas. Ya, generasi emas ini sebenarnya indikasinya adalah generasi kita yang punya kompetensi yang tinggi, ya, punya daya saing yang unggul gitu ya. Tetapi juga mereka ini peka terhadap perkembangan digital begitu. Tentu mereka punya karakter yang kuat. Jadi basis profil generasi kita ini kan punya karakteristik yang kuat.
Karena itu menjadi prioritas kami di sini pembangunan penguatan pendidikan karakter. Yang kedua punya daya saing yang tinggi sehingga mereka cepat bisa beradaptasi. Karena salah satu hal yang ingin kita tanamkan dengan pembelajaran mendalam dalam hal coding dan KA adalah mereka menjadi pembelajar sepanjang hayat. Jadi menjadi fast learner, pembelajar yang sangat cepat begitu. Nah yang ketiga tentu ya kita punya stok sumber daya yang kompetitif ya dalam hal di konteks STEM misalnya, sains, teknologi, matematika. Itu kan salah satu cita-cita besar Bapak Presiden Prabowo agar generasi kita menuju generasi emas itu betul-betul menjadi generasi yang tumbuh dalam konteks STEM ya. Karena apa? Dengan konteks itulah kita bisa menjadi bangsa yang kompetitif gitu ya dengan kemampuan teknologi yang cukup tinggi. Nah, tetapi kemampuan teknologi yang cukup tinggi tidak punya akar yang kuat kalau karakternya, jati diri bangsanya tidak dibentuk. Jadi buat kita di pendidikan dasar dini, dasar dan menengah itu yang paling dasar adalah pembentukan karakter. Karakter ini diwakili oleh 8 profil lulusan tadi. Ada beriman, bertakwa itu kan, berpikir kritis, kemandirian, apalagi komunikasi, kolaborasi dan komunikasi. Ini yang mau kita hasilkan di tahun 2045 nanti. Nah, proses besarnya dari sini kita mulai, Mbak Prita. Iya. Pak, kalau kita melihat ini kan banyak juga masyarakat yang melihatnya begini, kita bicara Indonesia emas, kemudian generasi emas, kemudian membangun literasi digital, padahal tadi yang Bapak sampaikan juga literasi dasar kita masih bermasalah, begitu. Cara berpikirnya seperti itu. Bapak bagaimana menjelaskan bahwa memang menyiasati gap ini memang ada, bagaimana menyiasatinya, namun tetap kita harus mengejar membentuk manusia-manusia generasi emas seperti yang tadi Bapak jelaskan. Ya, kita sedang mengerjakan 2 hal secara paralel. Mengatasi rendahnya literasi dasar kita. Yang kedua juga kita akan memperkuat literasi digital anak-anak kita. Karena kalau hanya dikerjakan salah satu pada konteks sekarang, itu akan menimbulkan ketertinggalan lah. Maka kita kerjakan secara paralel. Nah, literasi dasar yang sudah kita kerjakan, tentu di pendidikan usia dini, pendidikan dasar adalah kita memperkuat kemampuan budaya membaca ya, budaya membaca juga. Tetapi saat yang sama kita juga menyadari anak-anak kita ini lebih well informed, lebih familiar dengan dunia digital gitu loh. Baca buku sifatnya fisik mungkin buat mereka agak terasa aneh sekarang kan. Iya. Tapi mereka lebih suka baca tablet ya, baca buku digital ya. Nah, tetapi akses mereka terhadap teknologi, terhadap gawai tidak otomatis menjamin mereka membaca e-book. Yang mereka saksikan bisa saja screen time di TikTok, ya kan? Iya. Screen time orang Indonesia tertinggi di dunia, 7 jam 20 menit, 7 jam 22 menit per hari screen time-nya. Pastikan di TikTok itu. Sosial media. 7 jam itu buat bikin coding nah, gitu jadi, ya. Saya melihat tidak ada korelasi langsung antara akses anak-anak kita terhadap gawai dengan kebiasaan mereka membaca. Gitu. Yang justru terjadi adalah mereka ya screen time-nya itu yang membuat kita itu khawatir sebenarnya. Oleh karena itu, ini kami kerjakan secara paralel. Nah, makanya kita anggap pada konteks ini digital citizenship tadi itu menjadi sangat penting. Menaikkan kemampuan literasi dasarnya, saat yang sama juga membekali mereka dengan kemampuan literasi digital. Gitu loh. Ini 2 hal yang kita kerjakan secara paralel. Paralel dilakukan. Saya mau tanya ke Pak Asep sebagai seorang praktisi. Apakah itu mungkin dilakukan literasi digital dan literasi dasar dilakukan secara juga paralel bersamaan, bukan bicara dalam konteks daerah tapi dalam sosok seorang murid begitu? Ya, sangat mungkin, Mbak. Saya ingin coba lihat dulu, kita melihat apa yang kemudian sudah dilakukan oleh OECD ini, organisasi kerjasama ekonomi internasional yang menginginkan seluruh dunia itu, termasuk Indonesia tentunya, warganya itu well-being, sejahtera. Lalu pertanyaannya, dia mengeluarkan sebuah petunjuk namanya Learning Compass 2030. Nah, di sana di Learning Compass itu dibicarakan untuk agar kita kemudian bisa nyampe kesejahteraan ke sana, kira-kira skill apa yang harus dimiliki oleh peserta didik kita, kemampuan seperti apa gitu ya. Nah, itu kemudian dia juga lanjutkan pertanyaannya, jika kemudian kompetensi, skill, kapabilitas itu sudah diidentifikasi, lalu struktur kurikulum seperti apa yang bisa dibelajarkan, dirubah dan disesuaikan.
Dan yang menarik adalah dia punya 3 pilar. Yang pertama adalah pilar kognitif, turunannya itu literasi numerasi, dan literasi digital. Jadi kalau Mbak Tajid tanya, apakah literasi ini mungkin dibelajarkan secara barengan? Mungkin. Justru literasi digital itu akan sangat kemudian bisa direalisasikan dengan mata pelajaran seperti ini. Karena yang lain mungkin lebih ke manfaatnya, tapi kita akan melihat lebih mendalam. Digital skill-nya ditingkatkan, digital etiknya ditingkatkan, digital culture-nya juga ditingkatkan, sama digital safety. Dan kita kan tahu memang data digital itu punya hal yang sangat sensitif, yaitu data-data privacy. Jadi mereka harus dibelajarkan, jangan sampai kemudian ada orang yang meminta data sensitif orang tuanya dikasih, data dia sendiri dikasih. Itu artinya kesadaran literasi digitalnya rendah. Spill data anaknya. Betul. Begitu. Orang tuanya kadang. Kalau orang tuanya mungkin dia harus belajar, mungkin nanti belajar dari anak-anak sendiri. Kalau kemudian mereka sudah dibelajarkan secara formal bagaimana meningkatkan digital safety ini. Dan itu luar biasa nanti, Mbak. Baik. Cuma memang ini cita-cita yang luar biasa, perlu banyak dukungan gitu ya. Dan belum bisa dibuktikan karena memang pembelajarannya, ini kalau informatikanya baru 2 tahun, sekarang coding dan KA-nya yang mau dilanjutkan juga. Jadi 2 mata kuliah ini saling beriringan, insya Allah itu nanti suatu saat keinginannya Pak Wamen tadi agar kemudian generasi emas kita bisa terlihat di 2045. Mungkin dalam 10 tahun kita bisa melihat hasilnya. Itu banyak yang harus kemudian bersama-sama mendukung ini. 10 tahun 2035. Iya. Ya, persiapanlah untuk 2030-nya. Kita persiapan 2045. Dan intinya kita sudah sesuai Mbak dengan ini, dengan OECD Learning Compass 2030 itu. Karena di sana kan pilarnya tadi kognitif, kesehatan, sosial dan emosional. Nanti di sosial, emosional dan kesehatan kan kita sudah melihat banyak sekali aplikasi berbantuan teknologi kecerdasan artifisial nih yang ada. Jadi masyarakat kita, generasi emas kita tidak boleh apatis, tidak boleh kemudian, tapi dia bisa bersinergi dan tahu banget bagaimana cara memanfaatkan kecerdasan artifisial untuk hal itu. Dan juga tidak kaget, termasuk dia tahu kelemahannya kecerdasan artifisial itu seperti apa. Jadi itu begitu ya Bapak Ibu, jadi kecerdasan, literasi dasar, literasi digital bukan sesuatu yang dikotomikan, tapi sesuatu yang bisa selaras dibangun secara bersama, begitu ya. Jadi itu penjelasannya sudah clear ya. Teman saya mau tanya lagi nih ke Mas Wamen. Mas Wamen, kalau bicara soal AI, bicara soal kemudian juga ya coding, ini kan kita juga tidak bisa dilepaskan tadi yang sudah disebutkan sedikit oleh Pak Asep adalah bagaimana etika kecerdasan artifisial ini perlu untuk kemudian dibangun. Kemudian juga bagaimana tadi paling penting perlindungan data, karena kita tahu bahayanya data anak-anak kemudian di sosial media ada begitu banyak bahaya di sana, serta juga bagaimana kesejahteraan anak ini bisa dipastikan oleh Kemendikbudrismen terintegrasi dalam mata pelajaran pilihan dari KA dan juga coding ini. Iya. Yang sekarang sedang berkembang, bagaimana kita ini membangun budaya yang disebut dengan responsible artificial intelligence ya. Jadi menggunakan kecerdasan artifisial secara bertanggung jawab ya. Artinya apa? Ini yang akan menentukan sebenarnya apakah manusia itu bisa menjadi pengendali user yang bijak atau menjadi subordinasi dari teknologi gitu ya. Nah, kita ingin melahirkan anak-anak kita ini anak-anak yang bijak dalam menggunakan teknologi itu, termasuk bijak menggunakan kecerdasan artifisial ini. Anak-anak kita ini di usia bahkan mungkin SD, apalagi SMP, SMA itu sudah familiar dengan yang namanya itu katakanlah Gemini, ChatGPT, Grok ya dan yang lain-lain. Dan mereka kalau kita cek di handphone anak saya saja, itu mereka udah biasa pakai itu gitu ya. Nah, tetapi yang harus kita pahamkan bahwa ada batasan etika yang harus diketahui oleh anak-anak kita ketika menggunakan AI. KA ya. Jangan sampai mereka menganggap apa yang diinformasikan atau produksi pengetahuan dari KA ini dianggap sesuatu yang benar 100%. Padahal ada banyak bias. Ada banyak misinformasi dan banyak hal informasi yang belum tentu akurat. Disitulah peran kita untuk memverifikasi
Bahasa filsafatnya memfalsifikasi apa yang kita baca. Nah, kemampuan itulah yang harus kita bekali kepada anak-anak kita. Menjauhi KA 100%, saya pikir itu bukan solusi. Tetapi tergantung dengan KA 100% itu juga akan membutuhkan kita. Maka yang kita lakukan tadi, KA sebagai tools, sebagai alat. Tetapi menggunakan alat yang baik seperti apa? Anak-anak kita harus punya kemampuan kritis. Misalnya, saya juga sering bertanya ke aplikasi ya tertentu misalnya soal. Tapi saya suka memverifikasi apa betul ya. Kita cross-check karena aplikasi ini kan akan membaca berdasarkan data yang mereka terima. Kalau data yang mereka terima katakanlah berat sebelah, ada biasnya gitu, maka mereka akan menghasilkan informasi yang juga bias. Nah, disitulah kemampuan kita untuk mempertanyakan sesuatu menjadi sangat penting. Nah, critical thinking itu sebenarnya awalnya dari curiosity. Anak-anak kita harus diajarkan bagaimana mereka selalu bertanya, apa betul Pak ini yang disampaikan, termasuk oleh gurunya. Jangankan oleh mesin cerdas, oleh gurunya pun anak-anak kita harus diajar bertanya. Belum tentu benar loh nak yang diajarkan oleh bapak ibu kamu di sekolah. Nah, sehingga curiosity itu menjadi sesuatu yang sangat mendasar. Karena itulah yang mau kita bangun, apapun teknologinya, anak-anak itu akan menjadi pengendali. Jangan sampai nanti istilahnya seorang tokoh namanya Yuval Noah Harari kan dia bilang akan terjadi satu masa ketika muncul namanya itu otoritarianisme teknologi, ya. Ketika teknologi menjadi lebih otoriter, kita menjadi slave-nya, menjadi budaknya. Karena kita tidak bisa menjadi pengendali terhadap teknologi. Nah, pendidikan dalam konteks ini coding dan KA ingin memberikan kemampuan dasar dan kesadaran. Nah, ini paling itu kesadaran sebenarnya. Karena satu hal yang nggak bisa digantikan oleh KA adalah kesadaran, membangun empati. Karena mesin itu pintar, tetapi dia tidak punya rasa, tidak punya empati. Nah, anak-anak kita itu harus punya empati, karena etika menyangkut soal empati. Misalnya, mereka lihat satu tontonan yang katakanlah pantas atau tidak pantas. Kalau bicara soal kesukaan pribadi, ya dia akan menonton, dia akan menyebarkan. Tetapi kalau bicara apakah pantas ini saya bagikan, saya share, nah itu butuh rasa namanya, butuh empati. Nah, ini saya pikir pendidikan itu dasarnya di sana, membangun kesadaran bahwa dia ini manusia yang berjiwa, bukan sebatas mesin yang cerdas semata gitu. Nah, itu dia esensinya kenapa itu penting. Nah, kita akan masuk, tapi satu pertanyaan dulu Mas Wamen. Satu lagi, ini buat para guru yang menyimak hal ini. Bagaimana peran guru dan bagaimana guru dipersiapkan untuk mata pelajaran pilihan ini? Bagaimana? Ya tadi Pak Iwan sudah cerita, beliau salah satu tim pelatih ya untuk fasilitator kita, dan kita sudah melatih calon-calon fasilitator yang harapannya nanti mereka bisa mengajarkan atau mengimbaskan ke kolega-kolega gurunya. Kalau dari sisi kesiapan guru yang ahli di bidang KA dan coding tadi disampaikan memang cukup terbatas. Nah, kita melakukan pendekatan upskilling tadi ya, yang udah punya background di informatika, di komunikasi, kita naikkan levelnya. Nah, tetapi kami percaya kalau para guru kita ini punya semangat pembelajar, dia akan bisa belajar cepat dari apa yang dia pelajari jadi justru aplikasi kayak semacam ChatGPT, Gemini, Grok dan yang lain itu bisa menjadi mitra kita untuk belajar. Saya sering banyak membaca itu menggunakan teknologi KA ya. Dulu kita sering googling. Mau tahu berita tertentu atau artikel tertentu kita googling, tapi dengan KA luar biasa. Dia bisa meresum banyak makalah dalam waktu yang sangat cepat dan kita bisa membaca ringkasan makalah itu dalam waktu hitungan menit. Di situ ada efisiensi. Nah, saya yakin Bapak Ibu guru kita yang nanti akan mengampu mata pelajaran ini juga bisa belajar cepat. Jadi itu bisa menjadi guru kita kayak tutorial gitu ya. Dan saya percaya mereka akan berkembang lebih cepat. Nah, tapi yang harus kita juga realistis adalah anak-anak kita bisa saja kemampuannya melampaui gurunya. Jadi di sini lah peran guru. Kalau secara teknis ya, mungkin anak SMP, bahkan anak SMA udah bisa bikin game, udah bisa bikin aplikasi, itu udah nggak aneh. Nah, peran guru yang nggak akan tergantikan oleh mesin cerdas adalah tadi membangun karakter anak, menanamkan nilai-nilai keadaban kepada anak. Itu yang saya pikir yang paling penting.
Jadi sudah jelas ya para guru, tidak usah khawatir kalau kemudian murid-muridnya ternyata lebih pintar. Karena ada satu peran krusial dari Anda para guru adalah membangun karakter dari anak-anak. Nah sekarang kita masuk ke segmen berikutnya nih Mas Wamen ya. Ini adalah mengenai kamu tanya, Kemendikdasmen menjawab. Saya akan langsung bacakan beberapa pertanyaan yang sudah masuk dan saya akan minta Mas Wamen untuk menjawab dan mungkin jika kemudian ada juga tambahan dari Pak Asep silakan. Nah, pertanyaan pertama, apakah semua sekolah di daerah terpencil akan memiliki akses internet dan komputer yang memadai untuk pembelajaran coding dan kecerdasan artifisial, Mas Wamen? Yang sedang disiapkan oleh pemerintah adalah distribusi smartboard ya. Dan itu akan menyasar 3 daerah klasternya. Pertama, klaster daerah yang sudah ada listrik internet. Klaster kedua, daerah yang baru ada listrik belum ada internet. Yang klaster yang ketiga, daerah yang tidak ada internet dan listriknya. Nah, pemerintah sudah menyiapkan infrastrukturnya sehingga anak-anak kita yang di daerah 3T yang tidak ada koneksi internetnya masih bisa menikmati konten yang sama baiknya dengan konten yang dinikmati di Jakarta atau di Bandung. Karena kita akan menyiapkan infrastrukturnya secara baik. Itu adalah perintah dari Bapak Presiden. Baik. Nah, pertanyaan kedua. Bagaimana orang tua bisa membantu anak-anak mereka belajar coding dan kecerdasan artifisial di rumah, terutama jika mereka tidak memiliki latar belakang IT, Pak? Nah, ini saya pikir hal yang sangat mendasar ya. Orang tua itu harus bisa mengontrol penggunaan gawai, ya, penggunaan handphone ketika di rumah. Jadi tidak perlu masuk ke teknis soal KA dan codingnya nih orang tua, tapi bagaimana mengatur anak-anak kita kapan mereka boleh menggunakan handphone, kapan mengakses handphone, sehingga mereka ini bisa punya waktu yang cukup. Pertama, belajar. Yang kedua, berinteraksi dengan keluarga. Yang ketiga, bermain dengan teman-temannya di luar rumah. Nah, karena kalau orang tua tidak bisa mengendalikan akses anak terhadap handphone di rumah, yang terjadi tadi, secara literasi digital, literasi dasar mereka masih belum siap. Ketika datang literasi digital, mereka nggak mengerti apa-apa. Maka yang muncul adalah penggunaan gawai itu menjadi useless, meaningless. Orang bilang madarat. Jadi fungsi orang tua adalah fungsi pengawasan, fungsi pendampingan kepada anak agar bisa menggunakan handphone secara tepat sasaran, tepat guna dan tepat waktu. Nah, itu lagi pendampingan, pengawasan dan juga karakter tadi ya. Itu bagian yang tidak bisa dilepaskan dari peran orang tua. Jadi tidak usah khawatir, masih ada peran itu untuk kemudian menjaga anak-anak agar menggunakannya dengan beretika. Pertanyaan ketiga, Mas Wamen. Apakah ada kekhawatiran bahwa kecerdasan artifisial akan membuat anak-anak kurang kreatif atau malas berpikir? Bagaimana mencegahnya? Saya pikir alasan kekhawatiran itu beralasan. Karena ada satu riset ya dari Microsoft Institute dan juga dari Mellon Carnegie University. Mereka melihat bahwa ada dampak ketika anak-anak tergantung. Bukan hanya anak-anak, kita pun orang dewasa ketika terlalu percaya dengan aplikasi ChatGPT misalnya, itu akan menumpulkan kemandirian berpikir. Nah, itu kekhawatiran itu beralasan. Nah, oleh karena itu, kita harus mengenalkan kepada anak-anak kita kapan dan bagaimana menggunakan aplikasi KA itu. Itu yang paling penting. Ketergantungan yang terlalu tinggi kepada KA itu membuat anak kita jujur saja akan kehilangan kemandirian berpikir dan kreativitas karena semua merasa sudah jawab oleh aplikasi itu. Nah, disinilah peran dari orang tua dan guru sebenarnya mengarahkan mana yang bisa, mana yang boleh. Nah, ini memang satu hal yang harus kita bangun kesadaran ini kepada anak-anak kita ketika di rumah dan juga di sekolah. Nah, sudah terjawab ya. Pertanyaan berikutnya adalah soal bagaimana Kemendikdasmen memastikan guru-guru yang akan mengajar coding dan kecerdasan artifisial benar-benar siap dan berkualitas. Gimana Mas? Ya, ini kan prosesnya sudah kita mulai ya, pelatihan-pelatihan tadi yang upskilling tadi gitu ya. Dan kita tentu akan ada evaluasi. Ya, ketika satu semester Pak ya dijalankan di Desember, di Januari kita akan coba cek lagi evaluasi. Sebagai sebuah kebijakan baru tentu kita butuh adjustment, butuh penyesuaian-penyesuaian. Dan tentu ini akan kita evaluasi lagi. Dan kita berharap memang para guru yang akan mengampu mata pelajaran ini juga meningkatkan diri secara berkelanjutan. Karena di dalam konteks profesi guru ya, itu ada disebut dengan continuous professional development.
guru ini secara inherent harus meningkatkan kompetensi profesinya secara berkelanjutan. Jadi itu yang kita dorong, sehingga kalau guru ini secara sadar meningkatkan kompetensi profesinya, maka tanpa diminta pun dia akan mengembangkan diri. Jangan sampai guru ini tertinggal oleh perkembangan teknologi dan kalah sama kemampuan anak. Dan jadi akan sangat mungkin terjadi anak kita lebih pintar bicara soal KA daripada gurunya. Sangat mungkin. Nah, jangan sampai guru juga merasa terkalahkan atau tersudutkan. Anaknya lebih pintar lalu disalahkan anaknya. Nah, yang harus dibangun adalah budaya belajar bersama. Nah, itu yang saya pikir lebih sehat ya. Ya, budaya belajar bersama. Ya, yang disampaikan Pak Wamen itu sangat-sangat benar, dan awareness ke teman-teman guru itu sangat penting. Apa yang kita bicarakan dari sisi teknologi digital, mungkin sekarang kita berbicara soal A, nanti keluar dari sini jangan-jangan sudah jadi A aksen gitu. Jadi perubahannya sangat cepat. Nah, guru yang profesional, terutama guru-guru yang mengajarkan teknologi digital, itu lewat upskilling tadi, itu diterjemahkan menjadi kemampuan dan kewaspadaan untuk melihat tren IT-nya seperti apa. Saya pernah sering menyampaikan kepada guru-guru, seberapa percaya diri Anda memberikan materi, lalu kemudian siswa Anda belum tahu sama sekali. Itu pasti kemudian jangan-jangan ada yang sudah lebih tahu. Dan guru harus bijak, sehingga kemudian pembelajaran berdasarkan aktivitas siswa tadi dengan problem-based learning, silakan berikan permasalahan, bimbing mereka melakukan eksplorasi, karena karakteristik digital native-nya ada. Nah, nanti kemudian jangan heran kalau pada saat mereka presentasi, mereka menyampaikan sesuatu yang kemudian justru baru juga bagi pendidik. Nah, pendidiknya itu yang harus kemudian bijak. Jangan merasa kemudian dibalik jadi Anda belajar lalu kemudian muridnya jadi yang menyampaikan begitu. Tapi akhirnya dia bijak menyiapkan segala sesuatunya dengan sangat baik. Banyak keyword yang kemudian bisa disusun karena kemudian pengalaman belajar kita lebih lama dari siswa kita. Harusnya itu jadi bijak merupakan preparasi kita terhadap materi yang akan kita berikan. Jangan sampai jompang banget gitu. Guru itu lewat upskilling tadi itu sudah sangat sadar. Terutama teman-teman teman-teman yang latar belakangnya memang informatika, komputer, teknik komputer, membelajarkan ini tidak lantas kemudian jadi sekaligus bisa, serta-merta bisa. Dia tetap harus menyelesaikan dengan perkembangan zaman dan kemajuan teknologi sebenarnya. Jadi memang dibutuhkan sebuah mentalitas untuk aktif belajar ya. Iya. Jadi nggak bisa pasif aja nunggu materi dari Dikdasmen, harus kemudian terus aktif belajar. Baik guru maupun juga orang tua. Betul. Pertanyaan terakhir ini yang masuk ke Dikdasmen ini Mas Wamen. Ini yang terakhir nih Mas Wamen. Bagaimana Kemendikdasmen akan memantau dampak jangka panjang dari kurikulum ini terhadap kesiapan kerja murid di masa depan? Ya tentu kita punya instrumen namanya assessment ya. Nah itu yang standar udah kita punya. Nanti dalam konteks assessment, termasuk mungkin dalam rapat pendidikan, kita bisa masukkan indikator mengenai pembelajaran coding dan KA ini. Jadi kita pasti akan memantau karena kita tidak ingin juga kebijakan yang sudah kita jalankan tidak ada dampaknya terhadap tujuan besar pendidikan nasional. Paling tidak mereka harus berkorelasi dalam mendukung tercapainya profil lulusan 8 dimensi tadi. Nah, ini akan kita terus uji, kita akan terus evaluasi Mbak Prita. Nah itu dia, jawabannya sudah clear semua ya. Semoga ini juga lebih bisa menjelaskan bagaimana kebijakan dari Kemendikdasmen untuk kemudian mata pelajaran pilihan, kecerdasan artifisial dan juga coding. Sudah tidak bingung lagi ya, semoga ya. Dan juga tadi poin-poin pentingnya bagaimana kemudian kita sebagai guru, juga sebagai orang tua punya peran untuk membentuk karakter dan sebagai pembimbing dan pendamping dan belajar bersama. Nah, kita ingin dengar closing statement dari Pak narasumber. Saya minta Pak Asep dulu deh, nanti kemudian ditutup gongnya dari Pak Mas Wamen. Silakan Pak. Terima kasih Mbak. Kita harus paham bahwa teknologi ini nggak bisa dibendung. Sehingga tidak 100% bijak memang menahan agar anak-anak kita tidak bersentuhan dan berinteraksi dengan teknologi ini. Nah, kita ingin nanti generasi emas kita yang mendatang, Indonesia akan turut aktif menciptakan berbagai solusi berbasis digital. Nah, ini bisa dimulai dengan pembelajaran coding KA. Hanya saja yang perlu digarisbawahi bahwa coding KA itu terutama di coding misalkan tidak serta-merta itu dianggap sebagai pemrograman teks yang membingungkan. Tapi lebih kepada bagaimana menstimulasi cara berpikir logis dan sistematis mereka.
Oleh sebab itu, elemen pembelajaran di kita itu ada yang namanya berpikir komputasional. Berpikir dengan menggunakan dasar ilmu komputer dan informatika, berpikir seperti solusi yang kemudian sering dikeluarkan oleh seorang software engineer. Nah, itu yang kemudian nanti bisa diterapkan dan diharapkan ada di dalam keseharian dan karakter berpikir siswa-siswa kita. Tidak boleh lagi kita mendengar ke depan, saya yakin sih insya Allah tidak, ada peserta didik, generasi emas kita ada masalah, lalu kemudian dia tidak bisa menyelesaikan. Tapi struggle, kritis, lalu kemudian kreatif menciptakan berbagai solusi, itu yang penting. Nah, ke depan semoga kemudian kita sama-sama bisa menciptakan talenta-talenta digital yang luar biasa, yang tidak hanya kemudian mampu menggunakan dan memanfaatkan saja, tapi dia bisa menjadi warga negara yang wise, yang bijak memanfaatkan teknologi digital, bijak berkehidupan di dunia maya dan dunia nyata. Itu yang kemudian penting kemudian kita inginkan. Sehingga teman-teman semua yang kemudian melihat mata pelajaran ini digulirkan, itu ayo coba kemudian kita banyak memberikan solusi. Karena banyak sekali komunitas di luar Indonesia, termasuk di Indonesia, yang menggulirkan coding dapat dipelajari di pendidikan dasar menengah, bahkan kecerdasan artifisial juga bisa. Dulu banyak orang yang kemudian menyangka tidak mungkin soal klasifikasi data, model data dibelajarkan karena itu pembelajaran yang paling kemudian esensial di KA. Ternyata banyak dibuktikan, misalkan lewat Google, lewat Code.org, apa yang kemudian kita kenal sebagai AI for Ocean, itu ternyata bisa dibelajarkan ke peserta didik sampai ke umur 12 kalau di luar sana. Di kita sampai awal D itu pasti bisa. Jadi mereka tahu banget di belakang KA itu apa itu klasifikasi data, apa itu model data. Jangan sampai kita jadi aktif menggunakan, lalu kemudian lupa jadi information feeder. Setiap hari hanya kemudian memberikan data dan informasi ke AI terusnya, ke kecerdasan artifisial, padahal kemudian kita bisa kemudian aktif sebagai pengembang nanti suatu saat. Begitu kira-kira. Mantap, terima kasih Pak Asep. Mas Wamen, silahkan closing statement-nya. Tujuan besar dari kebijakan mata pelajaran coding dan KA ini, termasuk juga tadi saya bilang pendekatan mendalam ya, deep learning itu sebenarnya ingin melahirkan anak didik kita yang bijak ya dan cerdas menggunakan teknologi ya. Mereka harus menjadi minimal konsumen kritis ketika menggunakan aplikasi teknologi itu, dan ke depan mereka juga berharap menjadi produsen. Karena kita ini memang levelnya sementara menjadi konsumen teknologi KA itu. Ya, produsen besarnya kan tentu ya Amerika yang sangat dominan, disusul oleh Cina gitu ya. Dan kita levelnya pada tahap konsumen. Nah, tapi kita ingin menjadi konsumen yang kritis ya. Jangan konsumen yang membabi buta. Ke depan harapannya anak-anak kita yang memang tumbuh dalam konteks digital ini bisa belajar menjadi produsen. Nah, setiap pengetahuan, informasi yang lahir dari proses aplikasi kecerdasan buatan itu tentu harus diimbangi oleh sifat kritis, budaya kritis dari kita, sehingga kita bisa menggunakan informasi dan teknologi itu secara tepat. Sehingga apapun yang dilahirkan oleh teknologi itu bisa menimbulkan kebaikan. Jadi kita ingin teknologi ini menjadi alat kita untuk mencapai kebaikan, bukan justru menimbulkan kerusakan. Nah, disitulah manusia menjadi otonom ya, sebagai pengguna yang bijak dan cerdas. Itu yang ingin kita capai dengan kebijakan ini, Mbak Prita. Terima kasih banyak Mas Wamen. Jadi tadi sudah kita dengarkan closing statement-nya. Pada intinya ya Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian juga mungkin ya para murid-murid yang ada di berbagai daerah di Indonesia, penting adalah kemudian ketika belajar coding dan juga kecerdasan artifisial adalah bukan semata belajar teknik, tapi adalah bagaimana menstimulasi cara berpikir kritis dan juga logis yang kemudian bisa menjadi bekal dalam banyak hal, dan juga yang paling penting tadi juga membentuk karakter. Bagaimana kita seperti yang Mas Wamen tadi sampaikan, ketika menggunakan pisau, kita menggunakan pisau secara bijak dan cerdas. Sehingga kemudian kecerdasan artifisial bisa menjadi sebuah alat
yang dimanfaatkan untuk mencapai kebaikan. Demikianlah Siniar Kemendikdasmen, siaran inspiratif, inovatif, akuntabel, dan responsif demi pendidikan bermutu untuk semua. Sampai jumpa.